Siap mendengarkan Tuhan, dan kami percaya firman hari ini akan rahasianya akan dibukakan bagi kami dalam nama Yesus. Kami yang ada di tempat ini sudah jemaat, bahkan sekiranya saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini dimana mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Semua sehat? Haleluya. Iya. Mari langsung saja kita belajar kepada firman Tuhan, menggenapi sukacita di hari ini. Kita lanjutkan pendengaran kepada firman Tuhan pada minggu yang lalu. Karena sumber durhaka antikris dan palsu akan dilepaskan menjelang hari kedatangan Yesus atau sangkakala yang tertuju dibunyikan. Kita masih tetap di dalam sebelum sangkakala yang tertuju dibunyikan. Hari minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, kalau sangkakala yang tertuju dibunyikan, maka tidak ada lagi kesempatan bertobat. Di situ sudah penghakiman dan penghukuman. Dan sebelum sangkakala itu yang tertuju dibunyikan, kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, atau kita berjaga-jaga supaya ketika Yesus datang yang kedua kalinya, maka kita mendapat bagian dalam kerajaan yang sudah ditentukan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Ini pesan Rasul Paulus kepada di jemaat Efesus. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenangkan kawanan ini. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pelayanan Rasul Paulus di Efesus, dan sudah sering Paulus mengunjungi jemaat Efesus. Dan kali ini saudara diperingatkan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita lihat serigala yang ganas dari zaman menggerogoti kehidupan atau hati orang-orang percaya. Makanya saudara, kalau kita tidak antisipasi, kita tidak jaga, kita tidak waspada, bisa-bisa nanti kita menjadi korban. Bisa kita menjadi orang sasaran dari keganasan serigala-serigala ini. Sebenarnya gambaran saja. Serigala-serigala yang kita lihat di yang lalu saya sampaikan kepada kita, termasuk internet, termasuk internet ini adalah serigala yang ganas. Kalau kita tidak menjaga diri, tidak berhikmat menggunakan internet, maka kita bisa rusak. Dan saya melihat ada anak remaja pemuda, suami istri sekarang banyak yang dirusak oleh internet. Ini serigala yang ganas. Suara Tuhan.
Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, kalau dalam biola juga saya sampaikan, coba Pak, ulangi Pak, Yesaya 55 itu ayat 1 sampai 2. Ini juga serigala yang ganas. Uang ini saudara, uang juga serigala yang ganas. Kalau kita tidak berhikmat, maka bisa kita hancur dibuat oleh uang. Demikian firman Tuhan. Iya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terima gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, terus mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jadi bayarmu ya, untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? terus dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, ya, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. perhatikan saudara. Ini kita gajian ya. Kita gajian tempat uang dan tempat kita kerja. Tapi kita lihat saudara, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ini uang di sini jadi serigala, saudara. Uang di sini jadi serigala yang ganas. Kalau kita tidak mempergunakan uang dengan baik, maka uang kita itu akan sia-sia. Malah saudara kurang. Ya kan? Seharusnya gaji yang diterima oleh suami, gaji yang diterima oleh istri yang bekerja cukup sebenarnya bagi keluarga kita. Tetapi saudara kenapa ini kurang? Karena kita tidak mempergunakan dengan hikmat. Uang ini jadi serigala, saudara. Iya kan? Serigala yang ganas, perhatikan. Iya, coba di mana Pak? Satu itu, akar dari segala kejahatan. 1 Timotius berapa? Akar segala kejahatan. Perhatikan di sana 1 Timotius. Ayat berapa kira-kira? Iya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iya, coba. Karena akar segala kejahatan ialah Ayat 8 dimulai coba. Coba perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 8. Iya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Iya, terus. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, Iya. dan yang mencelakakan, Terus yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. iya, terus kan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Saudara-saudara, ini perbuatan ini nyata sekarang. Gara-gara uang banyak orang tersiksa sekarang. Gara-gara uang sekarang orang melakukan kejahatan apapun. Padahal sebenarnya Tuhan percayakan bagi kita menjadi bagian kita ya. Kita sudah kerja, dapat gaji saudara. Tapi kenapa tidak cukup itu untuk kita? Ya seharusnya cukup. Di sini lah uang itu saudara menjadi serigala. Kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik. Makanya dalam Yesaya 55 tadi kan kita mempergunakan uang kepada yang tidak penting. Makanya saya katakan pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, Kamis 2 minggu yang lalu, saudara itu kadang-kadang kita membeli yang penting. Sebenarnya masih bisa kita pergunakan yang lama. Tetapi karena keinginan mata ini, keinginan hati tidak bisa dibendung, tidak terbendung, saudara. Makanya saya sampaikan kepada kita sebenarnya dalam Daniel pasal yang ke-7, sebenarnya saudaraku, setan itu atau nabi palsu menawarkan keinginan mata. Keinginan mata karena memang itulah yang paling gampang cara setan masuk ke dalam hidup manusia. Dari mata, dari hati, saudara, dari keinginan. Itulah cara setan paling gampang masuk dalam hidup kita ini. Makanya saudara oleh Tuhan Yesus Kristus kita harus jaga mata, kita harus jaga pada hati, kita jaga keinginan tadi. Kalau tidak terhadap ya berbagai-bagai perkara menyiksa diri sendiri, kata Allah. Padahal sebenarnya Tuhan berikan
pesan-pesan ini sebenarnya ini kata simpulan ya kepada kita. Dan kita tahu saudara, ya mempergunakan uang kita dengan baik dan benar. Kalau tidak saudara, bisa kita hancur nanti. Iya kan? Bisa saudara. Karena kemarin saya juga sama Profesor Yahya lagi, kita pun mulai kita uang kita biar tahu rasa. Harus sampai aja. Nah, saudara juga sudah Tuhan Yesus Kristus berbagai-bagai luka, jatuh ke dalam dosa, ya kan? Jatuh ke dalam dosa oleh karena uang. Saudara sudah Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan, inilah serigala yang ganas. Ya, inilah serigala yang ganas, saudaraku, yang harus kita. Karena suara saya besar. Digabung suaraku kan? Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, inilah saudaraku yang harus kita antisipasi, serigala yang ganas. Termasuk saudaraku internet. Kalau kita tidak mempergunakan, ini serigala yang ganas bagi kita. Bahkan dalam Wahyu, coba kita lihat Wahyu coba. Wahyu 9. Ini yang terjadi sekarang. Ini sudah saya sampaikan sebenarnya kepada kita. Ayat 20 sampai ayat yang ke-21, coba Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Iya. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Iya, menyembah roh-roh jahat terus kan? Dan berhala-berhala. Dan berhala-berhala terus. Dari emas dan perak. Iya, terus kan? Dari tembaga, batu dan kayu. Iya. Yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Terus kan ada 21. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ini suaraku sekarang. Ini serigala-serigala yang ganas di akhir zaman. Iya. Ini serigala-serigala yang ganas, saudaraku. Emas pun bisa kita berhalakan. Internet pun, handphone pun sekarang sudah diperhalakan, saudaraku, oleh manusia. Padahal saudaraku tidak salah. Tidak salah kita memiliki handphone. Saya senang kalau kita memiliki handphone, bisa kita WA, bisa bagikan berita-berita atau pengumuman di WA. Itu kan nilai positifnya. Itu kan nilai positif, saudara. Kepada kaum ibu kemarin saya sampaikan, kaum ibu pun harus bergerak menyampaikan firman Tuhan di grup. Tidak apa-apa. Apakah di Facebook, apakah di grup, sampaikan firman. Ibu-ibu juga harus aktif menyampaikan firman. Bapak-bapak pun harus aktif menyampaikan firman Tuhan, membagi-bagi firman Tuhan di sana. Ini suaraku kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah serigala-serigala yang ganas di akhir zaman. Ya, serigala-serigala yang ganas, saudaraku. Coba kita lihat Matius 7 ayat 15. Matius pasal 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Terus, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. perhatikan suara. Ini adalah serigala-serigala yang buas, termasuk tadi apa? Internet, termasuk uang kalau kita tidak mempergunakan dengan baik. Ini serigala yang buas, saudara. Ini saya pesankan kepada kita jemaat Tuhan, supaya kita mempergunakan dengan hikmat. Ini internet ini, saudara. Karena bangun-bangun saudara handphone. Jam berapa pun bangun pasti handphone. Mana handphone? Ya kan? Kalau tak di situ handphonenya naik pitam. Ini saudara, ini kita sudah terikat dengan itu loh. Bahkan saya dengarkan ada saudaraku yang main internet, internet itu sampai jam 4 pagi. Ada saya dengar. Tak bosan-bosan. Terikat, terkontaminasi kan. Juga sudah juga. Tadi harus kita menjaga itu. Waspadalah terhadap
nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Inilah sebenarnya yang disampaikan beberapa salah satu hal ya. Internet ini pun saudaraku adalah serigala yang ganas. Coba saudaraku, dia kan seperti domba. Halus saudaraku. Dia kan halus. Seolah-olah dia tidak merusak, padahal sudah merusak saudaraku. Sudah merusak. Banyak sekarang gara-gara internet rumah tangga hancur. Banyak. Karena salah pemahaman gitu ya. Datang WA kepada istrinya, langsung 2 minggu baca, wah kau sudah bercinta-cinta, kau udah ada pil pria idaman lain. Naik pitam saudara. Padahal sebenarnya itu karena kesasar masuk. Tapi kan udah keburu masuk saudara. Hati-hati saudaraku suami istri. Kadang suami istri tidak cakapan, saudaraku asik dengan handphone masing-masing. Bahkan satu rumah tangga, anak dan suami istri semua sibuk dengan handphone. Ya Pak, semua sibuk dengan internet masing-masing saudaraku. Tanpa mempedulikan, makanya saudaraku sosial ini, jiwa sosial manusia sekarang sudah berkurang. Semakin suruh. Karena manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Manusia sekarang adalah sibuk menikmati dirinya sendiri. Manusia sekarang sibuk menikmati situasinya sendiri. Ini saudara. Pendetanya khotbah saudaraku, jemaahnya apa? Lihat Facebook. Coba bayangkan itu. Tadi perhatikan lagi pendetanya khotbah. Ini sekarang saudara. Tapi saya yakin di sini tak ada seperti itu. Puji Tuhan. Harus mengadu hidup baru. Ya kan? Ini suara. Ini kita ini puji Tuhan lah. Ada gereja suaraku kalau pendetanya khotbah, kaum bapak di luar semua merokok. Keluar kaum bapak suaraku. Selesai pendeta itu khotbah, masuk kaum bapak lagi. Hargai suara pelayanan ibadah. Hargai suara. Hargai. Ibadah ini kan kusuk suara. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, waspadalah. Coba kita lihat Matius 24. Kita ulangi saja dulu sebentar karena minggu yang lalu ini sudah saya sampaikan sebenarnya. Ya. Matius 24. Coba kita lihat di sana ayat ke-5. Matius 24 ayat ke-5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ayat 4, tidak masalah. Supaya lebih terang dia. Saya ulangi. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Coba suara kita harus waspada ini. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Itu tadi suara kita menyesatkan. Uang menyesatkan kalau tidak dipergunakan dengan baik. Makanya Rasul Paulus tadi berkata, kalau ada makanan cukuplah. Doa Yesus saudaraku di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sederhana ya. Ini saudaraku. Setiap minggu kita mengucapkan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi ini tidak pas ini. Artinya saudaraku sekarang ini tak pas lagi untuk hidup manusia sekarang. Bahasa secukupnya. Ya kan? Perlu dong yang lain. Ya kan? Handphone sudah harga 3 juta, perlulah harga handphone 5 juta lagi. Yang RAM 6, RAM 10, RAM 100. Ada RAM 100 kira-kira? Ya, saya tidak tahu. Ya, bahkan sudah mungkin casingnya dari emas bisa. Ya, kalau sudah di dalam iPhone itu sudah emas, kan di iPhone kita ini kan masih tembaga mungkin itu alat penjalurnya itu. Makanya agak lama juga kalau emas cepat kali suara. Makanya kita beli, kalau ada nanti itu coba nanti praktekkan lebih cepat ya. Dia dulu handphone orang kaya itu. Orang bersulit. Tapi itu lihat, waspada suara. Bisa saja itu cepat bagi kita. Bahkan aku tadi dalam Wahyu dikatakan ada ilmu sihir semakin meningkat di akhir zaman. Penyembah berhala semakin meningkat di akhir zaman, itu penipuan loh saudaraku. Ini cara-cara setan untuk menggoda setiap hati kita supaya jauh dari Tuhan. Maka saya katakan tadi dalam kitab Daniel pasal 7, iblis itu menggoda kita melalui mata.
Keinginan daging kita saudaraku maunya beli baju, ya bolehlah setiap minggu baju baru gitu ya. Ya ada saya tahu saudaraku di Mekong sana, dia tidak gereja kalau tidak baju baru. Kalau tidak ada baju baru minggu itu dia tidak gereja. Tapi kalau ada saudaraku baju baru, dia pasti gereja. Ya, harus sesuai enak. Tapi boleh soal kita, cuma lagi untuk masa tahun dulu dinakut ya, boleh balik. Soalnya kalau keinginan daging, bolehnya ganti Yesus seminggu saja. Ya kan? Seminggu, satu kali seminggu ganti soalnya. Mau keinginan daging, keinginan makan. Kita lihat ibu-ibu lihat ibu-ibu yang lain cantik, kostumnya banyak. Ya, bila wabi main toko, semua. Lah dipakai bibir jaset, list jaset itu aku nama masuk. Lain ibu tua aku bulu baga ibu baga sapu, lah wabi di rok nanti tak baga beri. Itu kan? Ini soal apa? Rohab lah beri. Ya oke nak tahu. Baga-baga di kamu kena tahu justru. Ada masih baga di kamu nak. Baik pula. Itu mah di situ bilang idah. Kamu kibelawi nak umbe macam berbuat biasa baga kau dari apa tak ini nak bah. Hai bisa itu sih namanya. Coba bayangkan orang. Kalau sampai lalu apa yang tahu kamu macam seri sebulan, maremon di seri sebulan berakeh sekali. Kurang. Baik. Kurang saudara. Berarti ada keluarga saudaraku, ada dokter kukunya beda. Ya kan beda, dokter kuku beda, dokter mata beda, dokter alis beda. Dokter bibirnya mungkin beda, giginya itu beda. Ya kurang gaji suaminya sebanyak apapun itu kurang. Makanya saudaraku dikatakan oleh Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada ini, pergunakanlah uang yang ada semaksimal mungkin. Kalau tidak berhikmat saudaraku, ya kecuali mungkin kalau gaji suaminya 100 juta, ibu-ibu sekali seminggu remoting, cuci apa nih, harus ada menikah bank menjadi, ya sasongan kotar kan gitu ya, saudara. Karena ada sekarang ini saudara, sedang merebak ini sekarang di Pulau Batam ini, supaya suamimu terpikat denganmu, supaya suamimu terpikat dengan istri, buatlah istri secantik mungkin, pergilah ke salon sekali seminggu, kalau sekali seminggu masih pergilah ke salon, pakailah di situ, tak apa di situ, yang penting suamimu bisa tertarik kepada dia. Artis itu secantik apa itu, cerai juga. Baga artis itu silang itu, ada di baga ibu, baga rohai. Coba kita lihat sekarang saudara, berlomba-lomba mempercantik diri, salahkah? Tidak salah sebenarnya. Alai mau sampai habis rohai hendak maya sukuhi. Dan ada paduan boras pak, apa salah? Coba. Halo, ibu-ibu dulu. Bola kamata toy mah bersua isi toy mah saya. Bersua saya. Ini orang. Boleh utanabi dan boleh ada di Medina sini bang. Ini yang benar benar. Tapi bola bersua. Karena di Medina bola pindah dah kita mau hidup putih. Pakai lupa. Ini mau putih. Laut Medina, laut sekolah. Jadi akan tahu dah budak pengeluaran dah. Kaya nak tahu kalau orang jaga-jaga dah. Ulu budak ke dengan budak ini suara. Ale perlu hamu yes. Kan itu kan? Perlu. Perlu. Mau atau hamu tu beri tu canggih-canggih. Bah, nak berhenti dua orang jemaah pada destruksi. Macam ini. Canggih tahu suara. Ini apa yang meninggal? Iya kan? Ini suara. Tapi jangan suara kita terikat di situ. Asal tertarik suamiku, pakai mau. Ya kan? Pakai balistik sesenti, badak sesenti, badak kami nutupi. Coba bayar kamu, balistik sesenti. Dari main aku tidak ada. Spidol dua ada di sini. Spidol dua ada kamu kena. Spidol dari kamu ada. Spidol di bawah putih. Marker. Ada kotoran Indonesia. Iya. Bari bagi hijau. Ayo hijau dia benar gajah-gajah itu sampai itu.
Ada yang harus beri sama dia. Boleh beri kau ya lah, bo. Kau mai di bayi rumbung. Tapi tunggu, saru ba, begaga di bayar nak bolos. Bulu begaga ruhamu, begaga ruhamu. Apalagi begaga di luar, begaga di rumah mesti berdua hari lipat. Orang istri tindakan yang paling utama, hati yang paling utama menghadapi suami. Kalau roh amat tay mula sa kariju, langsung buat tes alalas, pak udah capek papi, langsung minum dan papi. Ini udah, ini orang baru hati suami senang. Kalau perjolo amat tay mula, kalau kali itu suami istri perjolo amat tay mula, tetap untuk melayani suami. Kali lupa, kalau perjolo amat tay baru perpuli amat tay Roma perjoli nak tay pula perpuli amat tay perjoli nak tay perpuli nak tay pula Roma siya amat tay kalau jauh babi ini saudara. Jadi tindakan saudara. 1 Petrus 3 tanpa sepatah kata saja dikatakan istri kepada suaminya bisa dimenangkan kepada Umma pengaruh istri sangat kuat. Jadi aku tidak kebaga kumihu, habaga kumiruhai. Kan suara. Menato ngalu jamat teh mulak. Kau nak tengah sa mate je, nak tengah berbiti-biti je. Amar biti-biti je, nak tai. Ini suara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Talah dia lagi suara. Supaya kita ini serigala-serigala ini yang menggerogoti iman orang percaya sekarang suara. Iya, serigala-serigala yang ganas. Coba teruskan Pak. Ayat kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Yang terjadi suaraku. Ya. Coba langsung saja dulu kita lihat ayat yang ke-9. Ayat 9 Pak, perhatikan baik-baik di situ. Dengarkan baik-baik firman ini. Ini tentang akhir zaman saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Iya, lihat. Terus. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan suara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Akan ada penyiksaan saudaraku. Di dalam kitab Wahyu sebenarnya sudah saya sampaikan, saya terangkan begitu detail kepada kita ini tentang penyiksaan ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Ini akan terjadi. Yang akan terjadi saudara. Ini termasuk COVID. Iya, saya sudah jarang saya dengarkan ya berita COVID. Biasanya setiap 1 detik, 2 menit itu COVID. Sekarang sudah mulai apa dia? Nah saudara dikasih oleh Tuhan termasuk COVID ini membuat manusia sekarang mengalami ketakutan. Ini saudara. Manusia tidak merasa nyaman karena penyakit virus ini saudara. Takut. Ini suaraku termasuk penyiksaan di dalamnya. Ini baru permulaan. Kita lihat. Ini baru permulaan. Alkitab menuliskan ini baru permulaan. Kalau ada deru-deru perang, kalau di dalam ayat yang ke-9, kamu akan mendengarkan deru perang, itu baru permulaan. Teruskan, coba baca ayat 6. Kita lihat dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan kamu akan mendengar deru perang. Iya. Atau kabar-kabar tentang perang. Teruskan. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Iya. Sebab semuanya itu harus terjadi. Iya, terus. Tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya, masih permulaan. Kalau kita dengarkan sekarang berita-berita tentang perang, deru-deru perang saudara, tentang virus, itu baru permulaan. Teruskan ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Teruskan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
virus, saudaraku, ada gempa, ada kelaparan, ada deru perang. Itu baru permulaan menjelang akhir zaman. Berarti itu terjadi sebelum sangkakala yang ketujuh dibunyikan. Kalau sangkakala yang ketujuh sudah dibunyikan, itu puncak aniaya, itu puncak saudaraku penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi sekarang saudaraku itu diperhadapkan kepada kita. Coba kita dengarkan gempa bumi, banjir, virus, saudaraku, deru-deru perang, kabar-kabar perang, itu baru permulaan. Tapi firman Tuhan berkata tadi, jangan kamu gelisah. Coba teruskan ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perhatikan, baru permulaan menjelang akhir zaman. Saya mau sampaikan kepada kita, dengarkan baik-baik saudara. Sekarang ini orang Kristen banyak tidak suka mendengarkan yang namanya akhir zaman. Orang Kristen loh, mereka tidak suka itu. Kalau boleh jangan lagi dikobahkan tentang akhir zaman. Karena mereka tidak suka ini. Keinginan manusia sekarang saudaraku aman, nyaman, berhasil, banyak uang, tenang, cukup saudara. Makanya saudaraku firman Tuhan berkata nanti supaya kita jangan murtad. Karena di sini pada zaman ini sudah banyak orang murtad. Apalagi menjelang saudaraku sangkakala yang ke-7 saudaraku dibunyikan. Perhatikan saudaraku, kemurtadan itu semakin besar. Tapi lihat, setelah sangkakala yang ke-7 dibunyikan, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah sekarang sebenarnya kesempatan bagi kita yang besar ini, kesempatan yang baik, mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita surga, mempersiapkan diri melalui ibadah, melalui doa penyembahan, nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Siapkan saudaraku, supaya ketika Yesus datang nanti yang kedua kali kita tidak ketinggalan. Kita sudah mengenal Dia. Karena nanti saudaraku ada nabi-nabi palsu yang mengaku akulah Mesias. Makanya kalau kita tidak mengenal Yesus hari ini dengan baik dan benar, bisa-bisa nanti kita tertipu dengan Mesias palsu. Makanya belajarlah banyak kepada firman Tuhan. Belajarlah saudaraku membaca Alkitab, supaya banyak perbendaharaan firman dalam hati kita dan pemikiran kita ini. Nah ketika Yesus datang, kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Ketika antikris datang, Mesias palsu datang, kita bisa menolak karena bukan itu Mesias yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik. Sebelum nanti sangkakala yang ke-7 dibunyikan, kalau ada yang mengaku Mesias, itu bukan Mesias, itu bukan Yesus yang sebenarnya. Itu adalah nabi palsu. Karena setelah sangkakala yang ke-7 dibunyikan, sebenarnya di situ tidak ada lagi berbicara tentang nabi palsu, sudah dimusnahkan. Ya, tapi dalam 2 Tesalonika 2 kemarin saya sampaikan, ini seolah-olah masih ada yang menahannya, yang menahan. Kalau nanti rantainya sudah dibuka, maka penyesat itu akan semakin hebat, penyesatan itu akan semakin hebat dalam dunia. Tapi ini lihat permulaan, kabar perang, gempa bumi, banjir, virus, itu masih permulaan. Belum kesudahannya saudara. Berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri melalui ibadah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara biar. Haleluya. Sumuna apa tiga? Sumuna 3 puluh. Sumuna nomor 2. Nomor 2. Ini saudara. Mula penipay ko raw jam. Iya, Pak Jam tuh saya disambungin mulu. Tapi suara juga suara Tuhan. Itu apa lagi? Tetap kita bisa jaga kesehatan. Tapi suara dia suara kalau untuk Tuhan ini, ya kan? Jadi utama Tuhan ya seperti itu ya. Kalau untuk jasmani ini mau musik ini hancur, nanti mati dikuburkan. Coba lihat di Facebook suara. Saya ngeri juga lihat Facebook sekarang. Setiap hari itu hampir ya 80%
Facebook kita, Facebook pribadi kita itu dihiasi oleh orang meninggal. 80% dihiasi oleh orang meninggal. Turut berduka cita, turut berduka cita. Kita buka pagi gini, turut berduka cita. Aku tahu mati ya. Ya, kita menunggu giliran ini. Kami berdoa lah supaya kita memiliki umur panjang. Tidak kan? Pak, nomor mau hidup 100 tahun. Pak, dukung Sirion, di luar negeri. Ini ada 100 tahun. Itu dia. Ini semua. Ada ini bene saya baru datang dari kampung. Berdoa lah supaya dia dapat. Aduh, rokat dia berjuang. Aduh, rokat dia juga pindah. Tuhan lah sudah itu. Kita bawa lah semua yang di kampung itu supaya bertobat. Karena di kampung kami main judi semua. Bapak-bapak lajang semua main judi. Minum tua. Iya. Tak kenapa kampung itu saudara. Saya sudah main judi, minum tua. Itu aja kerjaan bapak-bapak di kampung itu. Sama lajang-lajang situ. Kalau lajang-lajang curi ayam. Mago mana miala, duri-duri di ya ini. Makanya suara Rasul itu waktu dia datang, ya saya suruh pemakaman dia minta kemarin Tuhan supaya datang ke belakang. Datang saja, kita melayani Tuhan. Nanti pulang dari Batam sudah berkhotbah, iya kan? Pulang dari Batam sampai di kampung membawa berita Injil. Ini saudara, jangan seperti lain saya hidup di tas di Batam, mulai toh kita sih jadi memulai. Ayo masa harus beda lah, tas yang dari kampung udah rusak lah di Batam, beli tas yang baru. Oh di hidup tas nasak kita nggak mudah. Tas nasak hidup di museo, apa baru ubah? Yang ganti di tas udah baru. Perjalanan masih pada mau tumpel. Ya saudara. Iya harus kan. Iya saudara. Ini pesan saya kepada mereka ini loh saudara. Pulang dari Batam sampai di kampung membawa berita Injil. Kan begitu saudara. Iya kan? Pulang mulai begitu buta pengarat ketemu musisi Bonaruang. Coba aja. Pulang kampung menghabiskan uang hanya untuk minumkan orang di kampung si Pangkaro. Kan biasanya kan perantau kan begitu. Dikumpulkan uangnya di Batam. Baru pulang kampung tahun baru saudara diminumi lah semua itu di kode-kode itu. Lalu muda ada kaum kos dari bagi musisi rumahnya. Wah. Coba saudara. Jadi bawa saudara pulang dari Batam sampai nanti di kampung 5 tahun 6 tahun mendatang sudah pemerintah firman. Karena di kampung kami sudah sering saya sampaikan itu saudara guru tanami, guru muda pada Pak dan Jol baru bi, anak Jol baru bi, ali guru bermobil, ngajol mabarang di sini, begitu ya habis mereka, udah putih, coba saudara. Makanya kalau di kampung kan saya kan biasanya kan jalan kaki, saya saudara pun dari belakang rumah saya supaya orang kampung saya tidak lihat, sisi 2 orang tanam. Ale ulah ruang di ulah diberi, benar udah pandita ini. Kamu tujuh. Nah, saudara pun pas oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini. Taruh mempersiapkan diri, saudara. Coba Pak kita lihat lagi. Kita perhatikan lagi di sana. Ayat yang ke-11 dulu, ayat 11. Ayat yang ke-10. Matius 24 ayat 10. Perhatikan baik-baik, saudara. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan saudara. Akan banyak orang murtad meninggalkan jalan Tuhan karena beratnya penderitaan itu saudara. Coba dulu. Sekarang saya pernah dikatakan saudaraku di satu kampung terjadi pemutakan, dibagi-bagi uang, saudara, dibagi-bagi uang. Akhirnya mereka meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan Yesus. Karena uang. Sekarang terjadi. Saudara sudah itu ini karena ini uang ini. Gara-gara uang sudah banyak orang muntah. Itu masih uang. Apalagi nanti saudara datang nabi palsu, antikris, menyiksa, mengancam saudara. Apakah siapa yang kau ikuti, Tuhanmu atau kami? Coba saudara sulit. Ini
pelan-pelan kita digiring saudaraku kepada penyesatan. Makanya perlu mempersiapkan diri, perlu mendengarkan firman Tuhan supaya kita punya kekuatan. Kalau Petrus berkata, mana kita lebih taat, apakah kepada aturan dunia atau kepada firman Tuhan? Baru Petrus mengambil keputusan, kami lebih taat kepada firman Tuhan daripada dunia ini. Ini iman. Ini iman saudara. Coba kita perhatikan, tidak usah kita baca saudaraku mengenai Nuh. Tapi lihat saudaraku, cerita Nuh. Firman Tuhan yang diceritakan dalam menceritakan tentang Nuh saudaraku, itu sebenarnya nubuatan tentang akhir zaman. Coba lihat kehidupan Nuh. Dia menderita saudaraku di sekitarnya, di sekitar orang-orang yang bersama dengan dia saudara. Pada zaman itu dia menderita, dia dikucilkan, dia berkhotbah 120 tahun supaya orang lain bertobat, tapi tidak ada yang mendengarkan. Malah dia saudaraku diketawai, malah dia saudaraku diejek, malah saudaraku Nuh diejek, ditertawai. Ya ini untuk apa lah dia membuat kapal di atas bukit, orang buat kapal di tepi pantai, diketawai saudara. Perhatikan ini tentang akhir zaman saudara. Ini nubuatan tentang akhir zaman Nuh. Demikian juga kehidupan kita saudaraku sekarang. Kalau kita berpegang teguh kepada firman, kita diejek loh. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kita diejek, kita ditertawai. Tapi lihat saudara, tiba masanya air bah harus diturunkan ke dunia. Itu zaman Nuh. Apa yang terjadi saudaraku? Bahtera Nuh sudah selesai. Air bah akan segera datang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Nuh bersama dengan keluarganya 8 orang masuk ke dalam perahu. Perahu yang dibuat sendiri. Itu kan iman, bahtera iman. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sedang membangun bahtera iman kita. Tiba nanti saudaraku penghukuman bagi dunia. Kita sudah memasuki bahtera kita, tinggal pengangkatan saja. Haleluya. Haleluya. Lalu coba. Kau jadi habis ini. Belum begitu. Kalau orang serius belum begitu orang foto ni. Tapi kan lu jawab. Ini semua. Para kamu otong. Tapi saya bagi kamu aku kamu. Hubo to isi nama para orang. Kalau ibere kamu di para kamu firman hubo to. Tulok ko bagwan. So ni daw mengajar di sekolah. Kalau dan ibere guru mengajar hubo to isi nama para orang sila napi di bolang na to. Ada yang botak ibere tu dia punya tujuan. Makanya memang bersyukurlah guru ini, ilmu jiwanya tinggi saudara. Memang harus begitu supaya kita tahu. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, kita hamba Tuhan juga harus peka ya. Ya ilmu jiwa itu kan peka saudara. Ya kan? Hamba Tuhan harus peka. Ini harus tahu itu musuh apa tidak. Ini saudara kasih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Harus begini semua. Senyum juga, senyum keluar saudara. Ya saudara. Coba. Kalau senyum keluar saudara lebar. Masa perlu malah sasang sampai enggak? Ada bulu senyum saudara. Senyum sih mau. Nah saudara gua boleh Tuhan Yesus. Iya. Ada sukacita, haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Menjelang sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Kalau sudah jam sangkakala dibunyikan, orang utara lagi sempat bertobat. Ini saatnya bertobat. Jangan lagi jatuh bangun. Cukup masih mengijek jatuh bangun. Kutamu lagu di sini mengijek. Jatuh bangun aku mengejar. Bola dia ada tabu hitam udah jatuh bangun karena Tuhan. Ini bola. Jangan jatuh bangun. Terus kita maju. Jangan saudaraku bulan 10 mulai setia melayani ibadah. Saya datang mulai saya bangun. Ini kacang hilang dari peredaran. Bah, saya mana merasa bagus. Orang Arab langsung tiba, orang belum langsung tiba, bertobat. Kita harus tetap maju saudaraku. Jangan bulan 10 sampai bulan 12 sohina Pak. Ibadah itu merokok, ada udah boleh saya so.
Puji Tuhan. Haleluya. Saya sekarang sukacita. Saya sangat sukacita. Si Roni bersukacita, Roni? Iya, sudah melayani dia, puji Tuhan lah. Bisa dia, ibu juga bisa putar dia, saudara. Nah, saudara bukan saudara Tuhan Yesus. Matai dari kamu musik hera orkestra lagi. Kita doakanlah supaya nanti ada biola lalu suara mengiringi lagi. Ada nanti 3 orang biola, mantap. Semua disubui demi. Iya betul. Nanti dilatih semua saudara. Ada juga itu pasar lagi belajar nanti. Nah, iya baru tinggal di apa kita juga di tempat kita. Tidur di sana saudara. Nah saudara juga sudah Tuhan Yesus Kristus kita. Ya. Saya sekarang sedang berdua, mudah-mudahan banyak datang orang tinggal di situ. 20 orang lagi tinggal di situ, mau di situ 20 orang lagi. Iya. Mudah-mudahan 20 naik tinggal di sini aku gereja. Saudara. Saya rindu itu, rasa dojon Messi. Ya. Nak perasaan di semua di sini. Nah, saudara bukan oleh Tuhan Yesus Kristus kita lihat, ya. Baik kita saudaraku mengerti firman Tuhan ini. Banyak orang murtad. Teruskan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Iya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak Ya, orang. itu pekerjaannya memang nabi palsu. Tadi firman Tuhan berkata di mana saudara? Saya sampaikan tadi. Dalam kisah para rasul, nabi palsu itu ada di antara kamu. Bahkan akan muncul dari antara kamu. Hati-hati loh saudaraku. Dalam kisah para rasul 29 tadi katakan di sana, nabi palsu itu ada di antara kamu. Bahkan dari antara kamu akan muncul beberapa orang. Coba, saudara. Dalam kitab Daniel akan terjadi nanti saudaraku penyucian, disortir. Sama seperti ibu-ibu yang saudaraku menampi beras. Coba saudara ibu-ibu nanti menampi beras. Beras yang utuh dia akan tinggal. Dia ke belakang saudara. Monis kau maju ni. Macam-macam mohon. Lihat saudaraku. Ini ibu-ibu dengarkan baik-baik. Ini gambaran saya sampaikan kepada kita. Nanti ibu-ibu tampillah dulu beras. Beras yang utuh dia akan mundur. Ini imannya yang sudah saudaraku. Imannya sudah full, imannya sudah mantap, dia akan bertahan. Walaupun diogoncang oleh tampi itu saudara. Mereka pun mau mengisi pajolo-jolohon. Alekan perjolo di mana-mana. Mana kita kira-kira? Beras yang utuh atau monis? Ya kan? Untuk aru masih bisa monis. Tapi lihat, ini sudah buat oleh gambaran loh. Ilustrasi saya sampaikan kepada kita. Nanti ibu tampillah beras. Segoncang apapun bagaimanapun cara goncangan tampi itu, beras itu pasti bertahan. Saudara. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, sekuat apapun tantangan di akhir zaman, orang percaya yang ada firman dia akan bertahan. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat monis. Saya tahu pajolo-joloh dulu. Aku udah jago ini, aku yang paling hebat. Olah sa goyang budi ngalangsung bedem. Roman yang lalu. Itu suara. Jadi dapat jolo-jolo ini torbedem berjolo. Ima korban disibolis nakal. Orang-orang murtad itu saudara. Makanya saudara aku nggak soleh dalam Tuhan ini. Biarkan kita alon-alon saja. Iya kan? Pelan-pelan saja kita mengikut Tuhan. Tapi maju terus. Jangan maju mundur nanti kepisahan. Nek tusur kita kan sah salah kanai berduse. Nek sah salah kanai berduse kapan sampainya? Tusur kita begitu dia. Mana sekarang kalau aku ditanyakan orang Kristen mau kemana? Ke neraka apa ke surga? Tidak tahu aku katakan. Coba saudara, masa tak tahu dia kemana? Ini suara aku saudara. Haleluya. Haleluya. Dia pun suara kini. Ini saudara. Ada sukacita. Ada negara Tuhan negara bermusik tuh. Bermusik itu Tuhan itu roh hati. Maka harus jeli suara mendengarkan suara Tuhan. Dia masuk suara. Nah kalau roh hati ini udah orang dari rohai, orang dari rohai.
Semua orang bersisi lomba. Namun menurut hal kita anak bagacak itu main masih jam 12. Ini suara. Rapak kamu tahu kamatay, ulang rupiah. Ilo, kalau rapak kamu kamatay, ulang rupiah. Roti batang pun enak mau. Kalau rapak dua tiga kan, rapak kamu tahu. Rapak bandara kita bersuju, laut subuh semua. Ayat ini akan. Coba saudaraku. Ayat 12. Mungkin hanya di sini saja nanti saya sampaikan, karena kita masih mencoba fokus. Ayat 12 coba. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lihat saudara. Lihat. Kasih antar keluarga pun sekarang sudah semakin dingin. Makanya saudara, ini perlu persekutuan. Lihat saudara, gara-gara COVID, lihat perhatikan, virus, kasih saudara mulai berkurang. Coba bayangkan, salaman. Nanda Muhammad, palang di patok di bawah jalan. Berkurang saudara kasih. Makanya saya selalu saudara, salam. Ini saudara, kasihnya berkurang. Baru kalau pak, baru kita beli saudara belanja di Alfamart, dibuat plastik, membatasi antara kasir dengan pembeli. Kita kasih uang, di situ masuk virus itu. Tetap juga berhubungan dengan dia. Baru saya bilang sama kasir, virus itu dari sini masuk, dari atas. Bapak ini bukan. Coba kasih. Iya betul. Kasih manusia itu berkurang sekali. Jadi tidak kebetulan. Ini mengurangi kasih virus ini. Pertemuan gereja sekarang. Coba sekarang saudara. Siapa pendeta yang berani mengatakan jemaatku banyak? Mana bisa lagi dia berkata jemaatku banyak? Orang ibadah, jemaatnya di rumahnya ibadah. Itu kalau ibadah. Berjamaah kudus pakai kaos kutang, pakai celana pendek, minumkan. Karena virtual, mari kita minum darah Yesus, minum berkaos kutang. Kasih manusia berkurang, saudara. Jadi makanya persekutuan ini penting. Ya kan? Persekutuan ini seorang penting kita. Coba sekarang yang perkumpulan orang Batak, STM berkurang. Tidak ada lagi sama sekali. Tutup. Perusahaan STM sekarang. Perusahaan Marga tutup. Kenapa saya katakan perusahaan? Karena bukan persembahannya bukan untuk pendetanya yang khotbah, untuk kas. Berarti perusahaan. Ya kan? Marga itu perusahaan, bukan persembahan tapi untuk kas. Tidak ada dikasih ke pendetanya. Anggota udah berjadi tidak musik. Jadi karena anggota pendeta yang khotbah anggota, jadi tak bisa dikasih lagi. Tak dikasih lagi. Coba saudara. Makanya perusahaan mengumpulkan uang untuk kasih. Asal melihat untuk akan saya. Ayah kenapa saya bisi nak rangi. Ayah si mana saya nak musibah lihat. Masa ditanya aku apa saya anggota anak. Coba saudara. Harap langsung besok anggota jemaat itu, anggota STM itu sehat. Dibuat persiapan. Lihat untuk apa saya. Makanan semua. Saudara, kasih manusia sekarang berkurang karena gara-gara orang begitu. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kita saudaraku, ya kan? Tadi malam saya sampaikan ini, coba Pak. Dalam berapa? 1:3 ya. Ayat 8. Ini kita saudara. Supaya kasih kita jangan lupa. Apapun yang terjadi sesama kita saudara harus saling mengasihi. Ini saya sampaikan kemarin kepada kaum ini. Coba. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seberasa mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Berarti
Perhatikan sekarang saudaraku. Masih adakah ini? Udah mulai terganggu ayat ini loh. Padahal ini ayat ini sama dengan ini kekal ini. Tak bisa berubah ini firman. Yang berubah siapa? Manusianya. Manusia yang mencoba, yang berubah, bukan firman ini loh. Ini tetap. Dan akhirnya adalah kamu semua saya sekata. Seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini saudaraku yang mau kita bangun dalam kehidupan kita ini. Menjelang akhir zaman. Menjelang akhir zaman, saudara. Perlu ini, dipupuk ini. Perlu persekutuan yang indah, saudara, di antara sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pupuklah ini, kita pupuk, saudara. Tidaklah kamu semua saya sekata, seperasaan. Terus, ayat 9. Apa lagi? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Terus, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. yang kamu memberkati terus. Karena untuk itulah kamu dipanggil, Itu apa? yaitu untuk memperoleh berkat. Sampai situ aja. Perhatikan, saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan ini pekerjaan setan loh. Hati-hati ini saudaraku. Ini pekerjaan setan loh, saudaraku. Membalas kejahatan dengan kejahatan, inilah serigala yang apa tadi? Yang apa? Yang galak. Harus serigala ada buju. Dari kamu serigala ada buju. Akhirnya ada serigala ada buju. Mungkin ada serigala berbulu domba. Iya. Domba kelihatan seperti domba tapi di hatinya musuh. Dalam Amsal 26, kalau saya tidak salah Amsal 25, 26, janganlah percaya dengan semua orang. Karena ada 7 kekejian di hatinya. Ada kejahatan di hatinya. 7 kali lipat. Hati-hati saudara. Makanya dengan semua orang jangan percaya. Percayalah kepada Tuhan. Ada yang berdua berusia 20 jalan. Saya sampaikan selalu firman. Sesama kita pun seorang hari harus saling percaya. Gitu dah. Ada yang perlu rajin doang. Kalau rajin saudara kita bersungguh begitu. Ya kursi sama tuh saya percayai suara atau caci maki dengan caci maki. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Untuk mendapat berkat, memperoleh berkat, saudara. Itu manfaat yang luar biasa. Kita ini orang yang memberkati, ya kan? Tapi jangan seperti ini. Itu seperti amat kasihan dagang. Jadi ala pinjam utang juga. Dibayar juga dan tinggal. Kan suni lagi bayar. Jadi langsung mana dapat langsung bilang jangan rugi. Bukan begitu artinya. Orang tidak somai. Sudah. Seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan balas ke caci maki dengan caci maki. Hendaklah kamu memberkati. Satu Tuhan persiapkan, tolong, saudara. Dia manusia dia. Dia punya. Lihat ini Tuhan. Ini saudara. Ini yang terjadi loh. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba satu lagi Pak, ayat yang ke-13. Itu tadi Matius 24 tadi. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iya. Jadi diharapkan kepada kita semua kita bertahan di tengah apa namanya? Serigala yang ganas. Bagaimana cara kita bertahan? Mendengarkan firman Tuhan. Firman saudara. Kalau kita tidak kuat, tidak ada firman, bagaimana kita bisa menghadapi? Tak mungkin saudara. Makanya nanti kita bisa menjadi korban. Korban keganasan serigala yang buas. Kita masih di sini, masih dalam Matius, masih banyak sebenarnya ayat yang saya sampaikan. Tapi
dia 1,5 jam, 1 jam 15 menit. Coba dulu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dari pasien, suara malam-malam di sana pasien banyak orang yang berdiri. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Senyum. Mari kita senyum suara biar dapat. Ya Kak. Senyum dulu suara. Sebelum kita berdua ya. Sebelum kita terima perjamuan. Satu lagi itu ayat 14 supaya jangan tangguh itu. Minggu depan kita lanjut lagi yang lain. Ayat lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti saudara, Injil ini harus disampaikan kepada semua bangsa. Baru tiba hari kesudahan. Mari kita berdua di hadapan Tuhan, kita masuk dalam Injil Markus. Haleluya. Kita akan pujian kepada Tuhan minggu yang lalu, bertahan dan kuatlah. Ini kita saudara, mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Serta Bapak Guru kita dan semua kita juga termasuk kita akan segera memberi perbuatan kudus kepada Tuhan dan kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Bertahan dan kuatlah saat percobaan semua.